Nah, untuk bisa melakukan uji plagiasi seperti yang kemarin sudah saya sampaikan gitu ya, kita menggunakan plagiarism checker .co ya, kalian bisa ketikkan gitu ya di bagian address plagiarismchecker.co seperti ini. Misalkan Anda akan menguji plagiasi dari salah satu artikel, misalkan untuk artikel ini ya. Nah, misalkan saya ada artikel jurnal, kemudian ada sebagian yang pengen kita ambil untuk jadi bahan citasi kalian. Nah, misalkan saya ambil satu kalimat pertama ya dari artikel jurnal ini ya, kalian bisa copy aja, kemudian ini kebetulan karena saya menggunakan adblock ya, memang harus dinonaktifkan terlebih dahulu. Nah, setelah dipastekan ya, dipastekan ke dalam plagiarismchecker.co, kalian klik ya, saya bukan robot, dan cek plagiarism. Nah, di sini akan ada muncul kata-kata. Nah, kalau seperti ini, not enough text font, please enter text to check. Nah, ini artinya berarti teks yang saya tuliskan di dalam plagiarism checker ini perlu diedit terlebih dahulu untuk mengetahui kira-kira dia ada plagiasi atau tidak. Nah, seperti ini ya, seperti halnya kalau kalian bikin kalimat ya, nggak ada enter-enternya. Nah, coba klik lagi, saya bukan robot. Nah, kemudian dia akan mengecek dan menghasilkan seperti ini. Setelah 100% dicek, ternyata 100% adalah plagiasi. Seperti itu ya. Nah, supaya bisa berganti menjadi tidak plagiasi, nah ini kita perlu untuk merubah beberapa kalimat atau beberapa kata dalam kalimat ini. Misalkan menjadi sunat perempuan menjadi isu yang masih tabu untuk dibicarakan oleh masyarakat, seperti halnya pendidikan seks atau masalah reproduksi lainnya. Nah, misalkan dengan merubah seperti itu, kita cek ulang kira-kira apakah sudah hilang ya, tidak 100% plagiasi lagi, apakah menjadi 100% unik. Kita tunggu resultnya. Nah, 100% unik karena saya sudah melakukan perubahan kalimat pada kalimat yang tadi saya citasikan. Jadi dengan yang awalnya saya mengcopy ya kalimat ini yang akan menjadikan bahan pustaka saya dalam artikel saya, maka supaya dikatakan bebas plagiasi atau kalau di plagiarism checker 100% unik gitu ya, atau paling tidak 70% unik, maka saya perlu merubah susunan kalimatnya menjadi makna yang tetap sama sehingga bebas dari plagiasi. Uji plagiasi ini menggunakan tools atau alat menggunakan plagiarismchecker.co ataupun tools atau yang lainnya. Itu sebenarnya fungsinya adalah mengecek kira-kira dari artikel yang mau dipublikasikan ya secara online apakah bebas
dari unsur kesamaan dari kata dan kalimatnya dari artikel yang sudah publish sebelumnya. Maka dari itu, karena Anda nanti outputnya saat membuat publikasi, Anda diperlukan untuk uji plagiasi dulu supaya memastikan bahwa artikel yang Anda akan muat nantinya itu sudah tidak sama dengan artikel yang sebelumnya. Maka memang harus pandai-pandai dalam merubah atau memparafrasekan kutipan dari artikel yang dijadikan sumber dalam artikel yang dipakai, seperti itu. Nah, itu caranya untuk melakukan uji plagiasi. Menurut dari pengalaman saya tadi, kalau misalkan Anda di gadgetnya menggunakan Adblock, jadi mungkin bisa dinonaktifkan dulu untuk situs plagiarismchecker.co. Sebenarnya masih ada situs lain juga yang bisa melakukan cek plagiasi secara online, namun beberapa di antaranya ada yang berbayar atau ada yang terbatas untuk memberikan cek plagiasinya. Ada yang maksimal 100 kata mungkin, atau 1000 kata, atau yang lainnya. Dan saya rasa untuk penggunaan plagiarismchecker.co ini cukup user friendly gitu ya, dan kalian tidak perlu untuk berbayar asalkan kalian mau mengcopy sedikit demi sedikit dari artikel yang akan Anda cek plagiasi. Itu saja, mungkin bisa bermanfaat. Terima kasih.